Selamat malam. Model. Petang.
Kamera peteng. Peteng aja kamera. Dari Polio. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Pak Yuta. Selamat malam. Senang sekali ya hari ini kita bisa hadir pada malam hari ini. Hari ini kita akan mengadakan kelas Zoom meeting mengenai bagaimana mengolah sampah organik sebanyak 3 ton menjadi media tanam seketika dengan bantuan Promik. Promik 200 ml. Acara ini diselenggarakan untuk yang kedua kalinya, batch kedua. Sebelumnya tuh tanggal 4 Maret sudah diadakan. Kemudian ada animo tambahan bagi teman-teman yang lain yang ingin mengikuti acara Zoom ini, akhirnya hari Senin ini diadakan kembali. Jadi terima kasih kepada para hadirin sekalian yang datang. Terutama juga terima kasih kepada Ibu Vinsa yang bersedia membantu untuk meminjamkan Zoom meeting ini. Karena 4 Maret yang lalu Zoom-nya terputus nyambung. Seperti gratisan. Baik. Nah, acara ini akan dimulai langsung oleh narasumber kita, Ibu Ivon Setiawati. Beliau sudah beberapa tahun ini sudah malang melintang di dunia lingkungan. Jadi terakhir ini beliau melihat ada sebuah berkah dari Tuhan mengenai Promik yang bisa membantu dengan cepat membantu lingkungan kita menjadi lebih baik. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Ibu Ivon Setiawati untuk memulai. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Ivon. Selamat malam. Terima kasih udah hadir tepat waktu ya. Bu Vinsa mungkin boleh memperbolehkan saya share screen, Bu? Silakan. Ini masih belum bisa. Sudah bisa, Bu. Oh, sudah bisa. Terima kasih banyak, Bu. Baik, kita langsung mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas gimana sih caranya kita mengolah 3 ton sampah dengan 20 ml Promik gitu. Jadi kita nggak mengolah hanya 3 kilo lalu lamanya 3 bulan. Tapi ini 3 ton kita bisa olah dalam waktu yang lebih singkat. Baik, sebelum itu kita lihat dulu memangnya sebanyak apa sih sampah kita, sebanyak apa sih sampah yang ada di dunia. Mari kita simak video berikut ini. Sampai sejauh ini kita belum lihat ada negara Indonesia ya. Padahal tumpukan sampahnya semakin meningkat. Dan ini adalah ilustrasi sampah per tahunnya. Bukan akumulasi dari dulu sampai sekarang, tetapi ini adalah sampah per tahun. Dan data ini di 2018. Kanada. Pindah.
Lagi Prancis. Ton dalam satuan ton ya. Jadi angka-angka yang Bapak Ibu lihat itu per ton per tahun. Dilihat gedung-gedung tinggi pencakar langit itu sudah seperti rumah semut. Itu Indonesia. Masih ada lagi yang nembus langit. India, Amerika, dan Indonesia. Indonesia. China sampai setinggi 8 km. Ini gambaran sampah di dunia. Dari ujung sini tadi gambar manusia per 500 kilo sampah sampai setinggi 8 km. Dan Indonesia kita berada di peringkat kelima. Per tahun per ton. Jadi ini sampah di dunia. Kira-kira kalau saya ngebayangin bumi kita nggak akan lama lagi bisa nampung sampah terus ya. Nah, ini datanya ya, Indonesia juara 5. Sedih bukan senang karena juara. Ini data per Agustus 2018. Datanya adalah 59,1 juta ton per tahun. Artinya kalau kita kiloin, ya kalau beli cabai kan kita biasa belinya pakai kiloan, itu 59,1 miliar kilo per tahun. Kalau tetap nggak bisa ngebayangin sebanyak apa sih cabai 59,1 miliar kilo itu, kita bayangin pakai manusia aja. Rata-rata manusia kita beratnya 50 kilo, maka sampah Indonesia itu berarti ada 1 miliar 180 juta manusia yang dibuang setiap tahunnya. Padahal di Indonesia sendiri yang sudah begitu banyak orangnya itu baru 268 juta lebih saja penduduknya, tapi sampahnya berkali-kali lebih banyak. Belajar nak Jan. Bisa besok lesa apa? Ujian apa? Boleh yang lain di-mute dulu ya. Ini beratnya 1 miliar 180 juta manusia kurang lebih per tahun. Itu yang dibuang ya jadi sampah. Perlu kita sadari bersama bahwa bumi ini bukan diwariskan oleh leluhur kita untuk kita, tapi kita pinjam dari anak cucu kita. Bagaimana selayaknya orang yang meminjam barang dari orang lain, ya kita kembalikan dengan bentuk yang baik, ya kan? Kita pakai, kita rawat, kita jaga sampai saatnya kita kembalikan ke anak cucu kita. Jadi jangan merasa ini adalah diwariskan leluhur kita, jadi kita seenaknya saja pakai, tapi sadarilah bahwa bumi ini tuh kita pinjam, dan kita pinjam dari anak cucu kita. Untuk itu kita bertanggung jawab menjaga dan mengembalikannya sebaik mungkin kepada anak cucu kita. Dan kita bisa lakukan ini bersama. Kalau saya sendiri yang lakukan, itu rasanya tidak mungkin ya. Saya sama sampahnya aja pasti sudah tenggelam, ya sudah hilang gitu. Tapi bisa kita lakukan bersama dari berbagai pihak. Saya terima kasih sekali malam ini sudah ada pihak-pihak dari pemerintah, swasta yang juga turut mengikuti Zoom ini, dari dosen, mahasiswa, dari wirausaha, pemilik pabrik atau dari instansi swasta, juga ada dari Eko Kampus, dari UNESA, dan saya berharap gebrakan-gebrakan ini benar-benar kita lakukan, tidak hanya menjadi wacana-wacana, tidak hanya kita tuliskan dalam program tahunan kita di pemerintah baik swasta, tapi benar-benar bisa kita realisir secara nyata. Caranya gimana? Ini adalah skema gambarnya yang lebih singkat saya buat. Dengan 200 ml promik, nah promik ini bisa diminum. Jadi kalau kita campur dengan daging buah, ya buah apapun, kita tambah 5 liter air, kita diamkan 3 hari, itu sudah layak minum. Sudah bisa jadi minuman fermentasi. Buahnya boleh apa saja. Dan ampasnya ini bisa blender, buang ke parit, atau kita langsung bisa campurkan ke pupuk. Nah, hari ini yang kita mau bahas adalah bagaimana 200 ml promik ini bisa mengolah sampai 3 ton sampah. Dengan kulit buah yang kita pakai untuk minum, dengan daging buah yang kita pakai untuk minum, pasti ada kulitnya, pasti ada sisanya. Dan bahkan kadang di dapur kita juga masih ada sisa sampah organik. Itu bisa kita sama 1 kilo beratnya untuk materi organiknya, kita campur 5 liter air, pakai air keran, PAM atau air mentah, dan kita diamkan 3 hari. Ini kita sebut biowash promik. Biowash promik ini kita bisa encerkan 1:50. Artinya kalau 1 liter biowash promik dicampur ke 50 liter air. Ya, pencampurannya bisa dicampur lalu disimpan juga nggak masalah, bukan harus dicampur saat digunakan. Kalau kita bikin 5 liter
5 liter Promik, dari 200 ml ini Promik kita dapat 5 liter BioWash, ya kita dapat 5 liter BioWash, maka 1:50 adalah 5 liter banding 250 liter air. Kita punya cairan sebanyak 255 liter, dan itu yang bisa kita campurkan ke sampah-sampah kita untuk mengolah sampai 3 ton sampah. Ya, sampah basah, mau tulang, mau sisa makanan, makanan berminyak, nasi basi, buah busuk. Kita bisa campur dengan kotoran sapi, dengan sekam bakar, kapur, arang, atau misalnya ada oli bekas, kita pakai oli bekas, solar bekas, 5-10%, kertas kardus, bahkan pembalut, dan popok bekas yang selama ini dianggap tidak bisa kita olah dan kita gunakan, tidak bisa terurai, tapi dengan metode ini bisa. Dan itu bisa langsung menjadi media tanam, jadi tanpa tanah, semuanya dari unsur organik dan menjadi unsur hara atau kompos. Jadi solusi sehat, sederhana, ekonomis, hayati, aman, dan cepat. Karena kita mengolah kompos selama ini membutuhkan waktu yang lama. Sudah lama, sampah setiap hari ada bertumpuk jadi gunung, bau yang tidak sedap, mengganggu. Jadi itu semua bisa kita atasi dengan campuran BioWash ini. Ya, kok bisa sih segampang itu? Kita lihat hasil-hasil dari teman-teman yang sudah buat. Ini di Batam, Kepulauan Riau, di Rumah Jompo, ya. Punya masalah popok-popok para kakek nenek, oma opa selalu dibuang setiap harinya, dan sekarang mereka olah menjadi bedding tanaman. Jadi kita lihat gambar 1, bedding tanaman ini pampers bekasnya Panti Jompo dibuka semuanya, lalu disemprotkan dengan cairan BioWash, dilapisi oleh cacahan kedebok pisang, semprot lagi dengan BioWash yang sudah diencerkan. Nah, untuk mempercantik pinggiran bedding digunakan kelapa dari batok kelapa bekas, dari tukang kelapa muda. Jadi kita menggunakan yang dianggap sampah, mengotori pinggir jalan dan sebagainya, kita malah bisa mempercantik bedding tanaman kita. Lalu mulai ditanami bibit. Ditanami bibit sayuran langsung, nggak perlu tunggu 3 bulan, nggak perlu tunggu 3 minggu, nggak perlu tunggu lama-lama. Saat sudah kita layerkan, kita semprotkan cairan BioWash yang diencerkan, sudah langsung bisa kita tanami. Dan ini hasilnya, ketika dikorek lagi, pampersnya dalam 6 minggu hanya tersisa tipis, sisa plastik waterproof dari pampersnya, dan itu tidak pernah berbau. Yang nanam nggak pernah komplain ada bau. Kita lihat juga di sini ya. Nah, di sini. Nah, suaranya bisa didengar? Jadi di video, ya dibilang tidak diganggu tikus. Suara video nggak ada. Jadi sampahnya yang tadi dipendam itu juga nggak mau dikorek sama tikus. Tikusnya udah nggak suka. Dan gimana sih teksturnya kira-kira kalau kita nanam pakai sampah? Kita lihat tanahnya diinjak ya. Tekstur tanahnya sangat gembur, lembut, ya. Dan itulah unsur hara, itulah tekstur tanah yang kita inginkan. Kita nggak bisa nanam di tanah yang keras, apalagi tanah yang pecah. Gembur dan lembut tekstur tanah, itu unsur hara yang kita inginkan. Nah, kembali ke proses, tadi kan kita melihat di papersnya dibuka, lalu dikasih kedebok pisang, terus atasnya itu sebenarnya kelihatan seperti tanah, padahal bukan tanah hitam. Ibu ini melakukan pengolahan semua murni dengan BioWash, jadi tidak beli tanah lagi, nggak mengeluarkan biaya tambahan. Beliau pakai apa? Beliau pakai daun rontok yang suka mengotori jalan. Biasanya daun-daun ini dikumpulkan petugas kebersihan kompleks, lalu dibakar. Masalahnya adalah ketika terjadi pembakaran daun, asapnya masuk ke tempat Panti Jompo, membuat nafas para akoma opa, kakek nenek itu sesak. Dengan BioWash, sampah itu diminta sama dia, Bapak Ibu yang bersihin jalan kompleks, kalau kalian sapu jalan, tolong daunnya dikumpulkan saja di tempat saya. Jadi kita bisa lihat lagi video di sini, daunnya itu dispraykan oleh cairan BioWash dengan yang sudah diencerkan.
ditumpuk dan disemprotkan. Lalu setelah itu dimasukkan ke beddingan tanam yang tadi Bapak Ibu lihat. Habis cacahan pisang, ya selanjutnya itu daun. Jadi yang mengolah betul-betul pakai sampah. Kalau kita punya kotoran hewan itu akan baik karena akan menambahkan nutrisi yang lebih pada tanaman kita. Jadi kalau ada kotoran hewan ditambahkan. Nah, kotoran hewan sendiri menjadi limbah. Kotoran hewan mengeluarkan gas metana, bisa mengotori parit dan sungai kita, yang ujung-ujungnya kembali lagi ke laut. Jadi mengotori air bersih. Kotoran-kotoran itu bisa kita olah seketika juga. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu menunggu panas, lalu nggak panas lagi. Karena dengan campuran cairan biowas yang sudah diencerkan, gas metana tidak akan terjadi. Jadi ini antitesisnya dari biogas. Kalau ada biogas di areanya, kita minum jus pro-nya, misalnya minum fermentasi buah yang bisa diminum, maka BAB kita, pembuangan kita juga tidak akan mengeluarkan gas metana. Itu akan menggagalkan proses dari biogas. Ini antitesisnya biogas, tidak terjadi gas metana. Ya, jadi ini postingan beliau di sosmed. Bagaimana secara gampangnya kalau mengolah sampah dapur? Pertama, kita pasti di rumah punya sampah kulit buah, sisa makanan, atau sisa sayur, sisa tangkai. Ini kita campur jadi satu, lalu kita siramkan si biowas ini yang sudah diencerkan. Seperti ini, lihat videonya. Cuma dituang dan diaduk, boleh disemprot-semprot juga kalau mau. Kalau ada semprotan, boleh disemprot-semprot. Lalu, kalau kita ada tanah sedikit atau ada kotoran hewan, maka sama, dikasih cairan biowasnya sedikit, lalu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk seperti itu. Bisa juga ambil lumpur dari parit. Dengan ngambil lumpur dari parit, kita juga mengurangi pendangkalan parit di rumah kita. Nah, setelah aduk, kita gabung sampah tadi sama tanah atau kotoran hewan yang kita miliki. Kita aduk rata. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Menanam tanpa tanah, hanya media sampah. Semuanya. Beliau tanam di rumah, nggak beli-beli tanah lagi, hanya mengolah sampah sehari-hari di rumah dan di pantinya. Bunganya begitu merah, daunnya begitu hijau. Nah, ini juga ada yang lain di Cipanas, Puncak Bogor. Ini bedding tanaman karena punya kebun, jadi tanahnya sedikit digali, lalu dimasukkan semua sampah dari pasar, disiramkan cairan biowas, dikasih cacahan kedebok pisang, lalu ditutupi lagi dengan kohe. Nah, hasilnya kita bisa lihat tanaman cabenya umur 70 hari dibanding 130 hari dengan pestisida atau cara pemupukan kimia. Jadi organik di sini bukan berarti lama, hasilnya sedikit, tapi hasilnya itu benar-benar luar biasa, melimpah ruah. Ini juga ada di EcoCamp Bandung, kebetulan di EcoCamp kita ada mesin pencacah, jadi sampah itu kita campur dulu, sampah, gedebok pisang, kotoran, kita campur dengan cairan biowas yang sudah kita encerkan, lalu kita masukkan ke mesin pencacah. Ini hasilnya yang sebelah kanan Bapak Ibu lihat, itu usianya 5 hari, tapi seperti kompos yang udah usianya 6 bulan. Karena dicacah, dia bentuknya jadi lebih bagus, kerjanya, mikrobanya juga semakin cepat. Ini di Lok Sumawe Aceh, ibu-ibu juga sama melakukan kegiatan olah sampah daripada nganggur, daripada ngerumpi ya. Nah, lebih dosa. Mendingan kita ambil kegiatan yang positif, mengolah sampah di sekitar kita. Bikin beddingan, sampahnya ditaruh di bawah, dikasih kohe, dikasih kedebok, cacahan kedebok pisang, disiramin air yang biowas yang sudah diencerkan air. Bekerja sama dengan Pak TNI. Kenapa? Karena TNI saat ini sedang menggalakkan ketahanan pangan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menanam sendiri di kompleks perumahan, nggak perlu bingung cari sayur, nggak perlu dari Medan harus ke Palembang, dari Bandung harus ke Batam. Sayur kita tanam sendiri di rumah, di kompleks, untuk ketahanan pangan kita. Ini yang di perumahan di Kebun Jeruk, ini perumahan yang sudah zero waste. Sampah penduduk semuanya dikumpulin jadi satu. Seperti ini saya putar videonya. Oke, jadi ini sampah-sampah organik penduduk ini dikumpulin, sudah dipilah dari rumah masing-masing. Jadi harus ada edukasi juga dari Pak RT, Pak RW, dari kompleksnya lah untuk memilah sampah dari rumah. Jadi sampah organik, nasi basi, sayur sisa, kulit buah, semuanya dikumpulin di ember-ember. Lalu petugas kebersihannya buang ke beddingan.
ditaruh di beddingan tuh, masih bulat-bulat pepayanya, buahnya ya. Mungkin kelupaan taruh di kulkas, nggak sempat dimakan, tahu-tahu udah busuk, ya udah dibuang. Tapi biasanya kalau dibuang berakhir di TPA. Dan itu membuat masalah seperti bola salju yang tidak pernah berkesudahan. TPA nggak pernah cukup, tempatnya harus jauh, kalau nggak ganggu penduduk, bau, dan sebagainya. Padahal 60% lebih sampah kita itu adalah sampah organik yang ternyata bisa kita olah dengan cepat. Ini Bapak ini lagi mau kohe, jadi dicampur juga dengan kohe, kotoran hewan, kohe sapi. Nah, jadi dituangkan juga ke sana. Oke, nah ini video berikutnya. Bisa dilihat setelah ada kohe sapi ini yang hitam-hitam dituangkan, diaur-aur ya, disebar-sebarkan, lalu disirami dengan biowas yang diencerkan secara merata. Disiram-siram semudah itu. Dan langsung ditutupi tanah tipis supaya nggak kelihatannya serem. Kok kompleks ini kayak apa, sampahnya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi ditutupin tanah tipis saja, lalu ditanami. Dan inilah hasil di kompleks perumahan tersebut. Ini ibu yang menggagas ide ini di kompleksnya. Dan ini hasilnya di kompleks perumahan tersebut, menanam dari sampah. Ini beddingan yang tadi Bapak Ibu lihat. Jadi begini nantinya, ditanami bibit-bibit sayur. Kalau sudah begini, nggak usah tunggu ke pasar jauh-jauh, apalagi lagi pandemi. Di kompleks rumah sendiri sudah bisa manen sayur. Mau masak apa aja bisa ya. Ini hasilnya caisim, kangkung, selada mereka tanam sendiri di kompleks perumahannya dengan media tanam sampahnya sendiri. Jadi dari alam kembali ke alam. Hasil lainnya kita bisa lihat buah nangka, microgreen juga bisa ya. Microgreennya sangat segar, tumbuhnya lebih cepat. Ini yang tadi tanaman bunga, tanaman hias juga daunnya lebih mengkilat, tumbuh subur sampai orangnya udah pusing nih anaknya mau dikemanain. Sudah beranak pinak gitu dengan cepat, potnya sampai nggak muat. Cabai yang sepanjang telunjuk, buah nangka yang berbuah seperti anggur, nggak habis-habis. Itu ada foto saya juga di sana. Serai, wangi, timun. Ini pohon pepaya ya. Pohon pepayanya pernah nggak Bapak Ibu lihat pohon pepaya kayak anggur juga? Jadi karena nutrisi pohon itu ketika dia kenyang, nutrisinya tercukupi, maka buahnya akan banyak. Buah itu adalah cadangan makanan dari Tuhan. Jadi buahnya itu bisa banyak kalau cadangan makanannya sudah berlimpah. Cabai yang hampir 30 cm, ya hampir 1 keramik gitu. Terus kangkungnya lebih dari telapak tangan besarnya. Ini juga ada pohon jambu kristal. Ini dari grup 1 nih, kemarin seru-seru banget pada share hasil dari biowas. Jadi ini ada yang cerita bahwa ini pohon jambu kristal murni media tanamnya pakai sampah dan biowas. Waktu itu belum sempat ke platter bag. Ternyata sudah ngeluarin pucuk dan buahnya sudah sebesar bola pingpong. Jadi ini belum sempat diapa-apain, baru dikasih sampah begitu. Ini serikaya jumbo. Ini yang paling kecil, yang paling besar 1,2 kilo. Hasil dari menanam dengan sampah. Ini semua hasil tabula pot, ya. Kalau kita nanam di rumah pakai pot, lihat buah-buahnya ini semua disiram dengan biowas dan juga ditambahkan terus pupukan sampahnya setiap hari. Timunnya ini juga sama seperti timun yang tadi kan. Besar-besar. Memang hasilnya besar-besar, bagus-bagus. Ini juga jambu bijinya, jambu Bangkok. Ini berapa? 4 kilo ya. Nah, 400 gram, 400 gram. Nah, ini tanaman hiasnya bisa dilihat. Sesegar itu, semudah itu. Dan hasilnya itu untuk kebutuhan kita sehari-hari cukup. Kita tanam, kita nyayur, gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Nah, ini juga yang 7 tahun di tabula pot, jadi dia mengenal promik, dia puas dengan hasilnya. Dan promik ini juga, atau biowas ini, takarannya itu bebas, dia tidak akan ada efek samping, tanaman tidak akan kuning atau layu. Mau kebanyakan, kedikitan gitu ya, karena begitu alami. Jadi tidak bisa, kalau kebanyakan, aduh saya siram biowas murni, belum saya encerin, ya nggak apa-apa juga tanamannya, nggak akan kuning atau layu. Kita lihat kenapa kita butuh peranan mikroba, karena promik, kalau sebelumnya mengenal jus pro, saya jelasinnya lebih enak karena sudah minum, sudah ngerasain sendiri bagaimana peranan si mikroba untuk kebaikan tubuh kita. Nah, bagaimana sekarang kebaikan mikroba ini untuk alam? Kita coba saksikan sama-sama videonya.
Saya akan putar langsung dari YouTube supaya ada translate-nya. Bapak Ibu sudah lihat? Sudah bisa lihat share screen saya? Oke, saya coba nyalain ya. For example, rice plants in one field are infected by a fungus common to the region, while a nearby field has a strong, healthy crop of rice. Scientists may be able to identify the bacteria that make rice plants resistant to the fungus, and then develop a method for adding these beneficial bacteria to fields where the soil lacks them. Hopefully, advances like this will help us use our planet's limited resources to produce enough food to meet our increasing needs in the coming years. Baik, jadi seperti yang video tadi tampilkan bahwa mikroba itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Bentar ya. Saya kembali ke slide lagi. Oke. Sama seperti manusia, mikroba punya peranan yang sangat penting juga pada tanaman. Jadi mikroba itu membantu tanaman mencerna atau menyerap nutrisi yang kita berikan. Kadang ada tanaman ya udah kita pupukin apa aja, udah dari kimia, organik, disirimin ini, disirimin itu, tapi tetap nggak bisa berbunga, nggak bisa besar, gitu-gitu aja. Dia punya masalah penyerapan nutrisi, sama seperti manusia yang malnutrisi. Kadang suplemennya udah dari luar negeri pun tubuhnya nggak bisa serap, tubuhnya pasti buang lagi. Ya, dianggap tidak dibutuhkan. Jadi mikroba juga sama. Di dalam tanaman, tumbuhan, membantu tumbuhan, satu, menyerap nutrisi, dua, memberikan imunitas. Nah, itu yang diperlukan. Dan kalau kita melakukan olah sampah, composting, dan segala macam, saya sering ditanya, Bu, nanti ada uletnya nggak ya? Nanti ada belatungnya nggak ya? Nanti ada semutnya nggak ya? Nanti ada cacingnya nggak ya? Gitu kan? Nah, kita lihat video berikut ini. Nah, kalau video ini memang nggak ada suaranya ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah tumpukan daun tanpa cacing, semut, belatung, tanpa pengurai. Di sebelah kanan dengan cacing, semut, belatung, dan sebagainya. Kita bisa melihat yang di sebelah kanan itu terurai, yang di sebelah kiri itu tidak.
Nah, jadi peranan si BioWash, Promik, atau Jus Pro lah istilahnya untuk minumannya, itu membantu si pengurai ini bisa segera mengurai. Kalau kompos konvensional, biasanya komposnya ini harus tunggu panas dulu, gas metannya dikeluarkan dulu, baru pengurai ini mau makan. Seperti itu. Baru si cacing, semut, belatung ini baru mau makan. Tapi dengan Promik, pelepasan gas metan tidak terjadi. Jadi pengurai bisa langsung makan, bisa langsung terurai. Seperti yang terjadi di EcoCam ketika dicacah 5 hari bentuknya sudah sangat bagus. Nah ini kalau bilang Promik nanti ditanam dulu ya baru bisa ditanam. Tidak, bentuknya kulit jeruk pun sudah bisa kita tanam. Bentuknya kulit jeruk, kulit durian pun sudah bisa kita tanam gitu. Karena dia tidak mengeluarkan gas metan dan sudah mampu menjadi sumber nutrisi bagi tanaman kita. Sampai kalau sambil saya jelasin, jika ada yang mau bertanya boleh tanya di kolom chat ya, boleh diketik di kolom chat atau nanti juga ada sesi tanya jawab, boleh open mic gantian bertanya. Nah, jadi dengan metode seperti ini menanam dengan sampah, mau di tanah yang keras, mau tanah berpasir, tanah liat, tanah merah, bahkan kita bisa menanam di atas beton. Ini yang ada di Islam Center di Tubaba Lampung. Bawahnya memang tanah, tapi kita sengaja pamer, bikin beton, terus nanamnya di atas beton, gitu ya. Jadi biar kelihatan, nah kok bisa nanam di atas beton? Ada landasan pesawat terbang yang nggak kepake, sini saya jadiin sawah juga bisa. Nggak ada masalah dengan tanah. Oh, saya nggak bisa nanam, karena tanah saya di kampung saya jelek. Oh, saya nggak bisa nanam, di sini tanahnya tanah ini, tanah itu. Sekarang di mana saja, bahkan di atas meja saya bisa nanam. Sekali lagi caranya seperti tadi ya saya jelaskan untuk ke arah yang ke BioWash. Starternya pakai Promik 200 ml dicampur dengan kulit buah ya atau sampah organik yang tidak dimasak dengan 5 liter air diamkan 3 hari. Lalu bisa digandakan atau diencerkan sampai 50 kali untuk mengolah sampah dan untuk pengolahan sampah bisa sampai 3 ton sampah per 200 ml Promik. Ya, jadi boleh nanti Bapak Ibu pakai kalkulator bagi 3 ton, bagi liter gitu. Kira-kira 1 liternya berapa kilo sampah? Itu bisa semua kita lakukan. Nah, untuk kebutuhan khusus misalnya saya punya lahan perkebunan yang pohonnya itu batang besar semua kayak jambu, nangka, dan sebagainya, maka kalau tadi kan perbandingan kohenya ini hanya 40-50%. Nah, kalau punya perkebunan pohon-pohon besar, kebutuhan nutrisinya besar-besar, sampah dan kohe itu 1:1. Kalau 1 truk sampahnya, berarti 1 truk kohenya. Kotoran hewannya 1 truk. 1:1. Cacah gedebok pisangnya, kalau yang tadi kan di sini nggak ada gedebok pisang. Di sini pakai gedebok pisang cacahan 50%. Jadi kalau sampahnya 1 truk, kohenya 1 truk, berarti cacahan gedebok pisangnya itu setengah truk. Lalu kapur 10%. Ya, kapur membantu juga menetralisir pH tanah apapun keadaan tanahnya. Di sini kita juga menggunakan air aki. Air aki yang tutupnya merah, ya, air aki. Kenapa? Karena tanaman juga perlu ion atau elektrolit. Kalau misalnya saat itu musim hujan dengan petir, maka air aki ini tidak perlu ditambahkan karena petir akan menyambar bumi, dengan sendirinya bumi mengandung elektrolit. Tetapi kalau saat musim kering atau hujan tanpa petir, di campuran composting kita, ada baiknya kita tambahkan air aki. Tetapi jangan lakukan ini ketika tidak menggunakan BioWash, Promik, atau Jus Pro. Yang pasti tanamannya langsung mati. Ya, ya panas. Jadi dicampur. Ada juga garam krosok 3 kilo per pickup. Ini 3 kilo kalau satu pickupnya sekitar 500-600 kilo lah. Garam krosoknya cukup 3 kilo. Kenapa perlu garam krosok? Tumbuhan juga perlu namanya mineral. Sampah, kalau kita olah sampah di atas 5 ton, maka kita butuh tambahan karbon. Nah, kalau di sini diolah sampah yang biasa, bagian karbonnya itu hanya sampai 10%. Ya. Untuk oli bekas atau solar bekasnya. Ketika sudah ditambahkan 10%, kalau di atas 5 ton sampahnya, kita tambah 10% lagi karbon dari sekam bakar, arang, abu. Abu ini bisa digunakan abu dari pembakaran kayu, mungkin untuk pabrik tahu atau pabrik tempe, abu dari produksi bara, biasanya banyak abunya, atau dari kelapa sawit, setelah pembakaran juga masih menyisakan abu.
Jadi itu yang kita gunakan. Kita menggunakan limbah. Terus kalau kita menanam di tempat yang teduh, nah kohe, kotoran hewan, sekam bakar, dan oli perlu ditambahin lagi 5-10%. Karena tempat teduh mataharinya kurang, jadi kita harus tambah nutrisinya dari sampah atau limbah ini. Kalau misalnya nggak ada air aki, gimana caranya? Atau mau menyelesaikan masalah baterai, maka kita bisa pakai baterai A2, A3, atau baterai yang biasa kita pakai. Kita tumbuk dan kita fermentasikan dengan promik. Caranya 1 kilo baterai dipecahin, ya biar dia kebuka aja sih sebenarnya cangkangnya. Terus 1 kilo itu dengan 2 liter air, promiknya 200 ml, kita fermentasiin 3 hari. Air itu bisa kita kocorkan sebagai air pengganti aki, elektrolit, dan baterainya juga bisa kita ikut kubur sama sampahnya. Oke. Kalau dilakukan tanpa menggunakan katalisator promik, tanaman pasti goodbye. Lalu, kalau ada kebutuhan spesial, misalnya, oh saya nggak di desa, saya di kota, cari kohe aja susahnya setengah mati, gitu mau cari kohe di mana? Maka bisa langsung kita juga ada racikan POC-nya, kausal lestari. POC-nya itu bisa langsung dicampur juga 1:30 sampai 50, diencerkan lalu kita mix sama sampah dapur kita. Itu sudah bisa dapat nutrisi yang kita butuhkan. Kalau misalnya ada bahan-bahan di sebelah kiri, ya silahkan bisa cari sendiri. Kalau nggak ada, kita udah siapin racikannya, tinggal di-mix sama sampah. Karena tetap tumbuhan perlu namanya unsur hayati, perlu namanya penambahan unsur hara pada tanah. Yang bisa lakukan itu adalah materi organik, yaitu sampah. Di sini kita menggunakan sampah. Nah, ini saya juga ada bikin satu kompos bin no play ya. Kompos bin nggak main-main ceritanya ya. Kompos binnya sangat sederhana, Bapak Ibu juga bisa buat sendiri kok di daerah masing-masing dengan menggunakan ember cat bekas atau bekas mentega, bekas sabun, biasanya embernya seperti ini. Kita tumpuk 2. Lalu bagian bawah atas dan tutup di bagian bawah itu kita lekatkan. Kita tumpuk 2, bagiannya kita lekatkan. Kita pasangin keran di bagian bawah. Ya, lalu di bagian atas dan bagian bawah ini yang kita lekatkan, kita lubangi. Masih bisa dibuka tutup. Jadi tujuannya nanti gimana? Ketika kita melakukan olah sampah seperti tadi ya, saya tunjukkan. Seperti tadi misalnya di rumah, kita lakukan olah sampah seperti ini. Mundur dulu. Nah, di rumah kita udah ngumpulin sampah kan? Terus kita siram nih sama biowash-nya yang udah kita encerin di baskom. Setelah itu kita taruh tanah. Ya, di bagian kalau kita nggak punya tanah lah, kita mau pakai itu sebagai media tanam, kita taruh di bagian atas dari kompos bin ini. Kita langsung tuang ke sini. Airnya akan ke bawah. Di bawah ini sendiri pun Bapak Ibu sudah bisa tambahkan air sekitar 1/4 atau setengah ember. Jadi air rembesan dari sampah yang udah kita aduk sama biowash, kalau airnya turun bisa langsung kita pakai buat nyiram tanaman sehari-hari. Besoknya gimana? Besoknya sampah dari dapur kita aduk di baskom pakai biowash, habis itu kita tuang lagi ke sini ke bagian atasnya. Begitu seterusnya sampai penuh. Kalau misalnya penuh, maka Bapak Ibu sudah bisa nih angkut sampah yang ada di bagian atas dipindahin ke pot, sudah bisa jadi media tanam. Ini saya buat karena banyak yang bilang, Bu, sampah saya dikit, Bu. Kalau saya nanam, yang saya nanam pakai pot kecil, udah 2 hari udah nyusut. Sampahnya 2 hari udah nyusut. Gimana dong? Ya udah saya bikinin ini, kumpulin aja dulu sampai banyak. Kumpulin sampai banyak, baru nanti pindahin ke polybag atau pindahin langsung ke pot. Silahkan tanam. Bentuknya tetap masih kulit pisang, masih kulit jeruk, pasti masih kangkung gitu, tapi sudah bisa digunakan. Bapak Ibu bisa bikin sendiri juga. Oke. Bentar. Nah, jadi ini terjadi hang. Bentar ya, saya stop share dulu karena agak hang. Pertanyaan Bapak Ibu bisa dicantumkan di kolom chat ya. Baik, saya share screen kembali.
Oke. Nah, kompos bin tadi hanya bisa dilakukan sekali lagi dengan katalisator kromik, biowas, atau yang campuran VOC tadi. Kita namakan pupuk fermentasi budi. Ya kalau di grup 1 kemarin belum ada namanya CXX gitu. Jadi yang di grup 2 nggak mau harus dinamain, masa panggilnya CXX terus kan. Jadi ya dicampur dengan itu. Semudah itu mengolah sampah. Diaduk rata, lalu ya sudah bisa digunakan intinya semuanya, nggak usah tunggu minggu itu, nggak usah tunggu bulan-bulan. Kalau tidak bisa buat, maaf mungkin ada mic-nya bisa di mute, bisa dimatikan. Nah, kalau misalnya nggak bisa buat, mau paket lengkap, ini bisa hubungi nanti Pak Jumari. Bu Yulina mic-nya tolong, maaf. Bu Yulina mic-nya. Oke, makasih. Nah, kenapa Budi? Ini sebetulnya Budi kita juga akan bangun di Sumatera Selatan di Banyu Asin. Kita namakan Budi Pusat Budaya Baru. Di sini kita akan bisa mengadakan edukasi, ya. Terus seperti tempat percontohan. Pertanian organik sudah pasti karena kita mengolah sampah, pembibitan, wisata, pelatihan, nanti bisa nginep juga di sini, outdoor activity family, ya, camping. Jadi kita akan bikin satu tempat. Kalau sebelumnya di foto-foto itu kan tempat orang, jadi sekarang kita mau bikin sendiri tempat kita. Bapak Ibu yang mau datang tuh lebih enak, jadinya mau belajar, mau seminggu, 2 minggu sama kita langsung di tempat Budi ini, boleh seperti itu. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan, open mic atau dari Pak Juta, saya kembalikan ke Pak Juta. Apakah sudah ada pertanyaan dari kolom chat? Silahkan. Terima kasih Bu Ivon atas penjelasannya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat unik sekali. Mungkin ada juga dari kita yang belum pernah melihat hal seperti ini. Hanya dalam seketika kita bisa langsung menjadikan bahan organik ini menjadi media tanam. Di kolom chat ada banyak pertanyaan. Jadi Bu Ivon, apakah yang dari kolom chat dulu atau mau tanya jawab dulu? Mungkin karena kolom chat kita bisa copas, juga bisa jawab di WA Group. WA Group itu dibuat juga untuk kita bisa selalu berdiskusi, tanya jawab. Intinya jangan percaya saya, tapi coba sendiri aja. Coba sendiri dan buktikan sendiri gitu ya. Hasilnya teman-teman lain juga udah ngerasain gitu. Jangan cuma percaya saya ngomong gitu ya, tapi tolong dipraktekin gitu supaya sampahnya diolah. Nah ini ada dari UMKM Pondok apa nih? Ada dia angkat tangan, silakan Pak, open mic atau Ibu. Selamat malam Bu Ivon, bisa dengar? Halo. Ya bisa Ibu dari mana, dengan siapa? Saya dengan Lili Bu dari Banjarmasin. Gini, kalau biasanya kalau kita buat produce itu kan apa namanya, supaya tidak terjadi fermentasi terus, ikan disimpan di ruang pendingin. Kalau biowas ini bisa tahan berapa lama, Bu? Kalau sudah kita olah, misalkan satu resep itu ya kan untuk 5 liter air. Kemudian kan diproses selama 3 hari, sama kan? Nah, kemudian itu nanti disaring lagi ya, Bu? Maksudnya disaring, kemudian bisa tahan berapa lama ininya? Apa bisa disimpan untuk tanpa ada expirednya gitu maksud saya? Atau harus diencerkan kah, atau biarkan dia dalam posisi 5 liter terus nanti kalau perlu baru diencerkan? Gimana Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili dari Banjarmasin. Bu Lili berarti pernah bikin Jus Pro ya, jadi sama mau bikin biowas ini juga nggak rewel. Mau Ibu angkat ampasnya, nggak angkat ampasnya, bebas gitu ya. Terus sama juga seperti Jus Pro karena dia hasil fermentasi, jadi bertahun-tahun disimpan, semakin lama jadi bisa semakin bening. Jadi kalau mau diencerin dulu atau memang disimpan, nanti kalau mau dipakai baru diencerin itu juga bebas, nggak masalah. Dan fermentasi 3 hari ini bisa anaerob dan aerob. Artinya bisa dalam keadaan wadah tertutup rapat atau terbuka sebuka-bukanya.
fermentasi tetap akan terjadi, baik jus pro maupun biowash ya. Jadi ya penyimpanannya mudah, Ibu tinggal bikin, mau Ibu saring atau tidak saring, kan kita kalau lihat jus pro juga kelihatan ya, kalau kita nggak saring aromanya juga tambah kuat. Nah, saya selalu sarankan lebih baik kalau bisa 3 hari udah disaring gitu, dan ampasnya itu langsung bisa kita gunakan buat ngaduk sampah kita, atau langsung kita jadiin media tanam, nggak usah dijemur-jemur lagi, nggak usah tunggu pendinginan, detik itu angkat, detik itu taruh di pot juga udah nggak masalah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bu Lili. Penyimpanannya selamanya. Oh, ya. Baik, begitu, makasih. Makasih Bu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silahkan. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya. Nanti Bu Ivon akan menjawabnya. Sambil menunggu ada yang tunjuk tangan, saya coba bacakan pertanyaan dari chat ya. Dari Pak Junaidi Sunjoto, biowash itu buat dari apa atau mesti beli di mana? Silakan Bu Ivon. Biowash itu dibuat dari 200, kalau 5 liter ya, 200 ml promik, lalu 1 kilo sampah organik bersih. Ya, jadi biowash buat sendiri. Promik yang beli di mana? Mungkin Pak Juta bisa kasih link kontak untuk beberapa titik reseller yang terdekat di kota Pak Junaidi, bisa cek. Kalau nggak ada bisa cek di marketplace, bisa cek di Shopee atau Tokopedia. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu Ivon, kotoran dari Ibu Erna, kotoran hewan apa aja? Apakah kotoran kucing bisa? Baik, kotoran hewan apa aja? Semua hewan bisa, termasuk manusia, kucing, anjing, kelinci, kita punya piaraan apa, semua bisa dipakai. Jadi kotoran kucing sebenarnya juga bisa dibilang mengandung bakteri patogenik yang sangat tinggi. Tapi ketika disiramin pakai biowash ini, pakai jus pro atau promiknya, nggak masalah juga dia. Jadi oke-oke aja dengan kotoran hewan apapun, termasuk manusia. Baik, dari Ibu Anastasia Pardede, kotoran hewan apa yang baik, Bu Ivon? Kalau di antara semua hewan, kotoran yang baik itu sapi. Saya menyarankan kalau ada kohe sapi, pakai kohe sapi. Sebenarnya tambahan ya, sebenarnya yang baik juga adalah manusia, tapi manusia kan bukan hewan, dan nggak semua orang itu bisa nerima gitu. Walaupun di beberapa tempat seperti di Lombok, di Bali, memang menggunakan pemupukan, terutama untuk buah-buah pohon berbuah ya, pohon batang besar, itu dengan menggunakan kotoran manusia. Jadi kalau kita ke tempatnya, kalau di Bali ke Green School, itu juga toiletnya semua ditampung di ember. Jadi itu semua digunakan pemupukan gitu. Karena manusia makannya yang paling beragam, paling rakus lah istilahnya, semuanya dimakan. Jadi nutrisinya sebenarnya dari kotoran manusia itu lengkap gitu. Cuman nggak semuanya masih berani untuk ngolah gitu aja. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari City Grower. Mohon maaf dengan catatan kotoran hewan yang baik untuk tanaman yang kita makan adalah kotoran hewan ternak seperti sapi dan kambing, bukan hewan lain yang bukan hewan ternak. Oh, tapi yang ini barusan sudah dijawab oleh Bu Ivon ya. Kita lanjutkan dari Sari Barus. Biowash itu apa ya? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ivon. Kita lanjutkan dari City Grower. Sepengetahuan saya, kotoran kucing dan anjing tidak bisa karena mengandung bakteri yang tidak mudah hilang dan menimbulkan penyakit. Oh, ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa dengan disemprot biowash promik itu tidak menjadi masalah, tidak lagi menjadi patogen. Kemudian dari Devi, apakah sampah seperti diapers bekas, kertas, kardus, dan lain-lain, kalau diproses seperti ini, apakah unsur bahan kimia bekas sampah tidak ada pengaruh atau terserap ke hasil tanaman kita nantinya? Silakan Bu Ivon.
Baik, makasih. Nah, kembali lagi saya mungkin mau jelaskan. Tanaman itu juga sebenarnya nggak makan kotoran, nggak makan sampah. Sama seperti kita manusia, kita juga nggak makan nasi, nggak makan tahu, nggak makan tekwan. Gitu. Kebetulan saya di Palembang. Apa yang kita makan? Maaf, mungkin ya bisa ditutup. Ada yang di unmute dulu. Biar nggak bergema suaranya. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi manusia ini juga kita, sebagai manusia kita sebenarnya nggak makan nasi. Di dalam tubuh, kita makannya nasi di dalam tubuh, yang dimakan oleh tubuh kita itu adalah karbohidrat, glukosa. Saat kita makan tempe, yang dimakan tubuh kita itu adalah protein, seperti itu, vitamin dan mineral. Ketika makan juga demikian. Sama dengan tanaman, tanaman itu makanannya bukan kotoran dan sampah. Tanaman itu makanannya adalah NPK yang perlu diproses kembali, seperti itu. Jadi dengan menggunakan metode ini pun, ya kami sudah coba. Nanti Bapak Ibu yang kebetulan di universitas mungkin ada labnya, boleh dicoba, dites sendiri tanamannya, apakah mengandung kimia. Karena prinsip-prinsip alam ya, saya jelaskan prinsip alam itu seperti ini. Kalau manusia melihat sekumpulan kijang, ya, sekumpulan kijang itu di dalam hutan, maka kijang itu semuanya akan ditembak. Karena dia akan berpikir, oh saya akan bawa pulang, saya akan jual, saya akan buka sate kijang gitu ya. Tapi di alam, ketika ada sekumpulan kijang di alam, dan si harimau ini lapar, dia hanya akan menangkap satu dan membiarkan yang lain. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman kita kasih makan, dia akan makan sesuai kebutuhannya. Dia nggak akan makan semuanya lalu membuat dia menjadi toksit. Seperti itu. Dia akan memilih makanannya. Dan ketika cadang makanan dia itu berlebih, maka daunnya bisa lebih besar, buahnya bisa lebih manis, cabenya bisa lebih pedas, buahnya bisa lebih banyak, karena dia memilih. Seperti itu gambarannya. Jadi ya mungkin kalau selama ini yang paling gampang saya kasih analoginya, Bapak Ibu tahu lele makannya apa? Ya kalau lele ternak sekarang mungkin pelet ya. Kalau lele di sungai yang zaman dulu dibuat pecel lele, ya makanannya apa? Tapi apakah lele jadi toksit? Kita nggak tahu loh siapa yang membuang apapun di sungai ya kan. Binatang apapun, mau luwak, mau kucing, mau guguk gitu ya. Di sana dimakan oleh lele dan lele dimakan manusia juga nggak beracun, pecel lele laku di mana-mana. Intinya seperti itu. Jadi si tanaman ini sama kayak manusia, ya gengsi dong kalau yang dimakan itu kelihatan wujudnya nasi, tapi tubuh manusia tidak makan nasi. Sama tanaman itu dikasih makan sampah sama kohe secara wujud, tapi yang dimakan itu bukan itu. Ya mungkin dengan ini ada gambaran ya Bapak Ibu. Nah terus kembali lagi mungkin tadi tambahan. Untuk kotoran ya, ya tergantung kembali lagi kita bisa manfaatin apa yang ada dan itu bisa dites dengan promik dan biowas. Bahkan kucing kita kalau kita minumin atau makanannya kita campur ampas, kotorannya juga kurang bau kok, kurang baunya lah istilahnya seperti itu. Jadi pencernaan dia juga lebih baik. Ada yang mengangkat tangan, Pak Junaidi Sunyoto ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu Yvonne juga ya. Mau tanya, saya kan lokasinya di Tangerang. Biasanya proses-proses seperti ini kan mungkin kalau cuma ikut webinar, terus baca teorinya, trial and error-nya mungkin kadang-kadang nggak jelas ya tingkat keberhasilannya, apa ngukurnya. Apakah di daerah Tangerang sudah ada semacam apa ya percontohan di mana mungkin kita bisa belajar setengah hari atau 1 hari untuk bagaimana prosesnya hal-hal yang semacam ini dilakukan gitu. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Baik Pak, proses ini kita bikin semudah mungkin. Jadi Bapak sebenarnya bisa bikin Pak.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya percaya saya, walaupun kita ikut di Zoom atau kita ikut pelatihan setengah hari, 2 hari, 3 hari, tapi ketika kita tidak mampu coba sendiri, maka kita tidak akan bisa tahu pengukuran berdiri berhasil enggak dan sebagainya. Jadi Bapak silakan boleh coba sendiri dengan sampah yang ada di rumah dulu. Di WAG kita bisa konsultasi saling kasih lihat gitu, saling sharing, misalnya Bapak udah olah ini udah bener belum itu belum, karena memang kita bikinnya sangat mudah. Tadi sampah itu cuma tinggal diaduk-aduk dipakai gitu aja sih Pak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa ke Ecocamp yang di Bandung juga bisa untuk melihat. Nah, tapi kan itu sudah skalanya sudah camp ya, skalanya sudah wisata, sudah komersial. Jadi ya saya selalu tetap anjurkan coba sendiri dari sampah dapur kita sendiri di rumah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang angkat tangan lagi, Ibu Lili Yanti, silakan. Oh, tadi sudah Pak. Maaf ya, tangannya masih terlihat. Baik. Saya coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Erna, berapa hari fermentasinya, Bu Ivon? Fermentasinya cukup 3 hari. Ya, jadi kita tidak ada penambahan molasses, nggak ada penambahan gula, nggak ada penambahan apapun. Fermentasi cukup 3 hari karena dari promiknya sendiri mikroba yang kita harapkan semua sudah ada di sana. Kita tidak bergantung pada pancingan-pancingan dari molasses atau gula. Nah, di Promik sendiri ini uniknya, kalau yang bikin Jus Pro pasti sudah pernah coba ya. Kita bikin kimchi dengan fermentasi garam tetap jadi. Bahkan kita minum campur garam aja tetap oke gitu ya. Mau pakai gula bisa, mau kita campur ke susu dengan base protein bisa jadi yogurt. Jadi ya memang kita belum ada penelitian secara detail ini dan itu berapa jumlah mikroba dan sebagainya, tapi semua kami lakukan dalam pengamatan empiris dan tujuan saya adalah tidak memperbanyak tumpukan kertas teori, tapi memperbanyak tindakan empiris yang kita lakukan di dunia seperti itu. Itu fokus saya. Baik, Bu Ivon. Kemudian ada dari Ibu Sari. Saya buat kompos dari sampah dapur, sisa sayur, daging, dan lain-lain. Saya buat di ember tertutup, tapi setelah 2 minggu bau sekali, sampai sekarang baunya. Sudah 3 bulan tak berani buka. Solusinya bagaimana ya? Ibu kocorin aja sama Promik atau BioWash. Tadi berapa banyak Pak? Berapa di drum? Ya kalau dia bentuknya cair, ya coba Ibu kocorin sama BioWash aja. Kalau misalnya dia 1 ember yang tadi saya tunjukin, kan itu sekitar 20-an liter ya. Mungkin Ibu bisa kocorin 1/2 liter dari BioWash-nya, aduk-aduk lagi. Nah nanti itu coba lihat 3 hari kemudian ya. 2 hari, sebenarnya 1 hari sih udah terasa bedanya pasti. Tapi ya Ibu bisa coba. Mau BioWash, mau Promik, mau Jus Pro-nya langsung semua sebenarnya bisa. Oh iya, ini ada Pak Yosef. Ada yang ingin bertanya, silakan Pak Yosef. Halo. Ya, Bu. Mau tanya nih, Bu. Dengar suara saya? Ya, Pak. Bisa dengar, Pak. Oke. Apakah BioWash ini sama dengan E4 atau hasil fermentasi nasi basi semodel itu gitu, Bu? Ya, cuman itu aja. Baik, kalau ditanya sama nggak sama E4, ya kalau kita lihat dari starter awalnya si Promik ini bahkan bisa diminum langsung tanpa harus difermentasi, dia bisa diminum langsung tanpa penambahan gula. Setahu saya E4 nggak bisa diminum, juga harus ditambahin molasses ya, tambahin gula. Promik ini sendiri itu juga bisa dipanaskan. Kalau misalnya starternya Bapak panasin sampai 100 derajat, habis itu Bapak diamkan suhu ruang, Bapak bikin lagi untuk jadi starter BioWash atau starter Jus Pro, itu juga masih bisa. Setahu saya E4 nggak bisa. Terus saya nggak tahu proses E4 harus aerob atau anaerob, tapi BioWash Bapak bisa dengan wadah yang terbuka, bisa wadah tertutup, bisa wadah setengah terbuka, setengah tertutup. Di proses BioWash bisa ya. Jadi
ya banyak dijemur di bawah matahari pun juga masih bisa jadi. Jadi itu bikin biowas sangat mudah, tingkat kegagalan sangat kecil. Foto dong dari kamera dong. Demikian Pak Yosef, sudah cukup jelas? Ya, jelas Pak, jelas. Makasih Pak, makasih. Baik, kita lanjutkan ya. Dari Ibu Rosmania, penyiraman ke tanaman apa ada aturannya atau bebas saja Ibu Ivon? Kalau untuk nyiram sehari-hari, boleh Ibu pakai yang 1:50, bahkan juga ada yang di Batam itu kalau untuk nyiram sehari-hari dia 1 drum besar 200 liter sepertinya, dia cuma kasih sampai 5 tetes saja biowasnya. Untuk penyiraman sehari-hari juga bisa. Mau Ibu kocor semua biowasnya, itu juga nggak akan menimbulkan efek samping tanaman jadi kuning, jadi kebakar. Nggak ada efek seperti itu. Tapi ingat, biowas atau pengenceran biowas itu bukan pengganti air. Sama seperti manusia saat dia minum jus pro, saya selalu ingatkan, jus pro mau minum 1 liter, 2 liter itu bukan pengganti air. Air tetap harus diminum. Jadi di tumbuhan perlakuannya juga sama. Bapak Ibu mau siram biowas sebanyak apapun, tanaman juga tetap butuh air, tetap butuh disiram. Jangan menganggap si biowas ini pengganti air seperti itu ya. Tapi kalau pengencerannya sudah banyak, seperti 200 liter cuma 5 tetes, ya sudah, sekalian siram lah istilahnya seperti itu. Baik, ini ada yang angkat tangan, Martins iPhone. Silakan, Bapak. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya Pak, tadi saya dengar itu kan sampah itu harus dicampur dengan batang pisang, kedembong pisang. Nah, apakah memang harus dicampur dengan batang pisang? Dan kedua, setelah dikasih Promix, berapa lama sampah itu bisa dipakai untuk menjadi pupuk? Itu aja Pak, terima kasih. Baik Pak, baik, terima kasih Pak Martin atas pertanyaannya. Kedembong pisang itu adalah gunanya untuk mengambil kalium. Kembali lagi, nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu ada NPK. Kalau Bapak kesulitan menemukan kedembong pisang, Bapak bisa ganti dengan kulit buah pisang. Jadi bisa dicacah juga pakai kulit buah pisang, dan kalau butuhnya banyak, kulit kelapa juga boleh. Kalau butuhnya banyak, maka Bapak juga bisa ke pedagang pisang goreng gitu. Nah, kulitnya diminta karena itu pengen pengolahan sampah. Jadi biar yang tadinya dianggap orang sampah, kita bisa olah jadi nutrisi buat tanaman kita. Kalau nggak ada kedembong pisang gimana? Ya tanamannya nanti kurang kalium gitu Pak. Kalau nggak ada batang pisang, bisa pakai kulit pisang, bisa pakai serabut kelapa, atau kalau ngetrennya itu juga bisa ada pakai kokopit. Nah itu sebagai penggantinya boleh. Sekian Pak Martin, cukup jelas Pak. Ya, satu lagi pertanyaan saya tadi Pak. Setelah kita kasih Promix atau Biofos itu, berapa lama sampah itu bisa digunakan? Ya, maaf saya lupa itu pertanyaan kedua. Langsung bisa digunakan Pak. Ketika Bapak udah campur rata, seperti tadi yang Bapak lihat di video-video slide sebelumnya, itu biasanya dikasih tanah tipis, udah langsung bisa Bapak sebar benih atau tanam sayur di sana. Berarti Bu, kalau begitu sampahnya masih seperti itu Bu ya, belum hancur. Ya benar, karena sampah yang sekarang maksudnya ini adalah kita memperbaharui definisi composting. Jadi compostingnya ciri-cirinya harus hitam, harus hancur, harus ini, harus itu kita perbaharui definisinya. Sekarang nggak mesti seperti itu, udah bisa Bapak gunakan. Oke, terima kasih. Cukup jelas. Nanti di WAG bisa saya share besok mungkin ya, karena malam ini mungkin kita berakhir agak cukup malam. Jadi besok saya akan share bagaimana saya punya pohon pisang, tapi di bawahnya itu masih kulit duren untuk media tanamnya. Nanti ada videonya saya share di WAG. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjutkan. Tanya saja dari Pak Tony ya. Apakah materi dan videonya bisa di-share, Bu Ivon? Ya, materi video rekaman Zoom hari ini akan kita share di WAG, tapi mungkin nggak cepat, besok atau besok lusa.
Baik. Dari Ibu Sari ya, promik itu apa? Kandungannya apa? Silakan Bu Ivon. Nah, untuk promik itu sendiri apa? Biasanya itu adalah saya bisa ngadain satu sesi lagi. Untuk lebih gampangnya, Ibu bisa cek di kausalestari.com. Di situ ada materi tertulisnya, atau Ibu bisa ke YouTube dan cari Kausa Lestari. Ibu bisa cari video tentang manfaat promik. Jadi di situ akan dijelaskan tentang promik itu apa dan terbuat dari apa. Baik. Karena memang untuk mempersingkat waktu ya Bu Ivon ya, karena materi ini khusus untuk olah sampah. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Asri, apakah cuaca mempengaruhi hasil tanaman kalau sudah pakai promik nanamnya? Cuaca ya bisa mempengaruhi tanaman, tetapi kembali lagi untuk menanam kan banyak unsur, banyak proses ya. Kalau dari bibitnya sendiri kita sudah kuatkan, seperti tadi video yang saya share tentang bagaimana peranan mikroba sama tanaman. Ketika tanaman itu sudah memiliki mikroba yang melindungi dia, memberikan pupuk, cuaca seperti apapun, tubuhannya tetap tidak begitu terpengaruh. Nah, kecuali kalau memang dia sudah besar nih, banyak yang dari kami, teman-teman itu ikut tanamannya udah pada besar. Nggak berbuah lah, kalau berbunga sempat rontok bunganya. Nah, ini kan perlu didetoks dulu nih, dia perlu di-healing dulu. Nah, istilahnya healing krisisnya dulu nih. Jadi tanaman ini tergantung, kalau kita nanamnya dari awal memang sudah bagus dengan biowas dan promik, biasanya lebih tahan cuaca. Jadi cuaca nggak begitu terpengaruh sama mereka. Seperti itu. Dan nutrisinya kan juga diambil dari tanah yang kita buat. Ya, mungkin itu. Baik, sering-sering dikasih air ya Bu ya, pagi malam ya, biar nggak kekeringan. Kita lanjutkan dari Nuari Tri Setiadi. Kandungan promik itu apa? Apa beda dengan mol atau efektif mikrobakteria? Kalau diperbanyak terus, apa tidak terkontaminasi mikroba atau jamur jahat? Mohon informasinya Ibu. Kembali lagi kalau mau tahu promik itu apa, ke kausalestari.com atau YouTube-nya cari aja manfaat promik. Kita nggak saranin untuk perbanyak sendiri. Setiap pembuatan biowas kita selalu saranin tetap kembali lagi pakai starternya promik, karena seperti tadi kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan udah dicoba memang hasilnya semakin nggak baik. Jadi untuk kepastian hasil dan efektivitas harus pakai biangnya. Seperti itu ya gambarannya. Jadi apa tidak terkontaminasi mikroba atau jamur jahat, Bu? Ya kalau misalnya kita awal buat, beberapa teman ini tergantung lingkungan kita juga sih. Tergantung lingkungan kita patogenik atau enggak. Tapi tingkat kegagalannya sangat rendah. Jarang sekali ada yang gagal. Dan kalaupun ada dihinggapi jamur atau mikroba jahat, tiba-tiba bagian atas jamurnya itu hitam, hijau, nggak putih. Itu biasanya bagian yang nggak terendam sama si cairan fermentasinya. Jadi dia yang terekspos udara dan tidak kena cairan ini. Kalau diangkat, cairan di bawahnya semua baik-baik saja. Seperti itu. Termasuk dalam pembuatan kimchi atau yogurt yang harus steril. Dengan campuran promik nggak usah steril karena memang si promik ini punya sifat alami yang menetralisir patogen seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah promik itu mikroba atau enzim? Enzim itu dihasilkan oleh mikroba. Ada enzim pasti ada mikroba. Ada mikroba pasti ada enzim. Nah, jadi kalau ditanya promik itu mikroba atau enzim, promik itu saya lebih senang sebutnya dia konstruksi mikroba dan menghasilkan enzim seperti itu. Dari materi-materi random itu enzimnya dari sana. Oh, jadi enzim itu dihasilkan dari materi-materi yang direndam yang muncul karena promik begitu ya Bu ya? Karena aktivitas mikroba. Jadi ya tergantung mau bikin enzim apa. Ada mikroba yang suka gula, ada yang suka garam, tempe. Tempe kan pakai starter juga ya. Apa sih kalau di Jawa itu ada berem ya kayaknya ya. Yang rasanya pahit-pahit itu juga. Banyak sekali metode fermentasi kok. Tergantung enzim apa yang mau dihasilkan, dan mikrobanya apa seperti itu. Baik. Dari Christian Zevanya, setelah jadi tanah dan ditanami, apakah tanamannya perlu disiram kembali dengan biowash atau dengan air biasa saja?
Saya sarankan tetap ada penyiraman kembali dengan biowash. Karena apa? Karena biowash ini kan kita aduk pertama kali sebagai coating ya. Coating tuh dalam arti media sampah ini kan kita siram sama biowash supaya mikrobanya itu ada di sana dan hidup. Dengan adanya hujan dan penyiraman dengan air, maka mikroba ini bisa terbawa pergi. Jadi ada baiknya disiram sama biowash. Jadi mikrobanya itu tetap bisa ditambahin, ada tetap berada di sana. Seperti itu. Baik. Pertanyaan dari Ibu Lilian. Bu, saya tebang pohon mangga kependekan dan nggak mau bercabang lagi. Apakah masih bisa hidup kembali atau bercabang kembali? Pemakaian biowasnya berapa banyak, Bu? Baik, hidup dan mati semuanya atas izin Tuhan. Tapi ya bisa Ibu coba dengan penambahan sampah atau ampas dari biowash, justru Ibu taruh di pohon mangganya. Ya kembali lagi hidup dan mati itu atas izin Tuhan. Nanti saya juga bisa sharing videonya di grup. Nanti ingetin saya kalau saya lupa ya. Saya ini lagi suka lupa nih akhir-akhir ini kebanyakan kerjaan. Ada yang metik ranting atau camba, dia rendam di air biowash, mulai ketumbuh akar dan mulai tumbuh camba baru. Gitu. Hanya dari batang. Jadi ya kembali lagi saya menyerahkan hidup dan mati di Tuhan, manusia berusaha semaksimal mungkin. Baik. Oh ini ada yang bantu jawab dari Pak Erik nih. Jadi selama masih disiram dengan teratur nanti pasti bercabang lagi. Tenang aja. Jadinya gemesin pendek-pendek bisa berbuah. Udah 2 kali pengalaman tinggal batang bawah aja sekitar 1 meter. Karena tukang taman kompleks salah tebang gitu ya. Baik, kita lanjutkan dari Alexander Agustito memperoleh promik. Oh ya, memperoleh promik itu sudah ada tadi di chatting, ada alamat websitenya, bisa juga dicari di marketplace ya, Tokopedia ataupun di Shopee. Kemudian dari PSL DKRTH, bisa jelaskan lebih detail Bu pengolahan yang menggunakan baterai bekas dengan cara ditumbuk. Bagaimana dengan unsur-unsur kimianya karena baterai bekas mengandung bahan beracun berbahaya. Mungkin B3 begitu ya Bu Ivon, silakan. Sekarang kalau ngomongin B3, saya sendiri agak gini pengertiannya. Banyak orang mengistilahkan B3, termasuk oli bekas kadang dibilang B3, solar bekas dibilang B3. Tapi sebenarnya tidak ada benda asing yang tidak tercipta di bumi ini. Semua itu dari crude oil, misalnya plastik atau oli, dari minyak bumi seperti itu. Nah, hanya dipecah dan disinkronkan dengan barang-barang yang tidak sesuai secara azali atau alaminya. Nah, pertanyaannya ini adalah bagaimana sebenarnya barang-barang yang sudah dipecah tidak disinkronkan kembali ke azalinya bisa kembali diterima di alam. Kami coba secara empiris selama ini tidak ada masalah tentang yang ditakutkan seperti B3, kimia, dan sebagainya itu tidak terjadi. Sayur tetap tumbuh dengan baik, itu adalah indikasi yang baik. Dengan promik ya, Bapak Ibu bisa aja coba tuh baterai Bapak Ibu ketok, Ibu tanemin, mungkin bisa mati. Dan baru-baru ini saya juga dapat sharing video bahwa penggunaan baterai di Finlandia atau Irlandia juga digunakan, sudah diolah sebagai pemupukan. Cuman mereka diolah dengan mesin, bentuknya kayak palet seperti itu. Tapi kita dengan bentuk yang cuma digeprek batu, dihancurin cangkangnya si baterai doang, 1 kilo kita rendam 2 liter air sama 200 ml promik, 3 hari jadi. Udah gitu aja lah, paling simpelnya. Ya secara empiris sih tanamannya subur-subur aja, buah-buah aja seperti itu. Nggak ada indikasi keracunan, mati, dan sebagainya. Baik, jadi semua bisa dikembalikan ke alam ya Bu Ivon ya, aman ya? Iya, sama promik, bukan sama saya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Erna. Jadi awalnya bikin dulu biowash 3 hari dari kulit buah atau sampah. Setelah jadi biowash, bisa diajarkan lagi dengan perbandingan 1:50, baru disemprotkan ke sampah. Begitu ya, Bu? Ya, benar. Itu adalah metode untuk sampai 3 ton. Tapi kalau kita buru-buru, aduh nggak bisa nih 3 hari gitu kan.
Padahal selama ini kita nunggu 6 bulan aja sabar. Kadang-kadang dengan metode ini banyak orang bilang, wah kok lama ya 3 hari? Saya bilang, oh ya ada yang lebih cepat gitu. Tapi anyway, kalau mau lebih cepat dari 3 hari, pakai saja promiknya langsung sama, diencerin 1:50, aduk aja sampahnya juga udah bisa kok. Seperti itu ya. Dan benar itu tadi, tekniknya udah benar. Baik, dari Alexander, setahu saya baterai itu mengandung merkuri. Apakah tidak bahaya buat kita? Ini tadi sudah dijawab, tidak berbahaya. Kemudian, apakah sudah ada bukti secara ilmiah bahwa hasilnya benar-benar organik dan sehat? Silakan Bu Ivon. Hasilnya organik dan sehat, saya ada labnya, tapi bukan atas nama kami yang labkan, atas nama pertanian lain. Nanti bisa saya cari dan saya sharekan ya. Baik, kemudian saya lanjutkan dari Dian Anggara ini. Kalau hanya untuk kebun rumahan, berarti hanya promik dan sampah rumahan aja ya? Begitu Bu Ivon? Ya, kalau misalnya untuk sampah rumahan, promik dan sampah rumahan sih bisa, hanya tergantung tanamannya. Kalau mau tanaman yang menghasilkan buah dan lain-lain, ya kita sarankan tetap harus ada unsur hewani. Jadi tanaman itu memerlukan unsur nabati dan unsur hewani. Selama unsur hewaninya nggak ada, misalnya kohenya nggak ada, tapi sampahnya ini ada sisa tulangan, ada sisa jeroan, ya masih memungkinkan untuk diolah dengan sampah rumah tangga. Kalau enggak ya beli si POC Budi itu tadi udah ada semuanya di dalam. Pertanyaan berikutnya, yang ditambahkan aki, gedebok pisang, garam krosok, baterai, itu hanya untuk perkebunan besar ya Bu? Saya punya temen yang rumahnya perkarangannya cukup besar, jadi ya dia juga pakai oli bekasnya dia juga untuk memupukin tanaman mangga, jambu. Jadi tergantung sih, kalau memang kita ada bahan dan bisa olah pun, kalau di polybag atau di kantong-kantong kresek bekas, bekas-bekas minyak refill atau sabun refill, kita juga bisa campur dengan campuran seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan. Ibu, punten, saya masih belum paham yang pakai air aki atau baterai, apa tidak bahaya buat tanah atau tanaman, Bu? Bu Ivon masih mau dijawab, Bu? Silakan. Ya, jawabannya selalu sama, tidak berbahaya. Tanaman butuh elektrolit, tapi selama ini tidak ada yang bisa mengurainya dengan baik. Ya, contoh lagi deh, saya kasih analogi lagi. Ini saya juga belajar dari guru saya ya. Batu kita temu di alam, ya. Nggak apa-apa nih dicek, nggak mengeluarkan reaktor, tidak mengeluarkan radiasi. Begitu batunya dibelah, kita ketemu unsur tembaga, unsur logam, unsur emas gitu ya. Sampai kita pecah-pecahin, saking pintarnya manusia ini dipecah-pecahin, sampai ketemu namanya unsur uranium. Ketika dipecahin, uranium ini mengeluarkan reaktor, mengeluarkan reaksi, mengeluarkan radioaktif. Nah, kenapa tadi yang tadi sama-sama temennya dia nggak apa-apa, ketika dipisah-pisah dia mengeluarkan radioaktif. Nah, ini kembali lagi pemahaman kita bahwa kadang manusia mampu memecah, nggak mampu mengembalikan, gitu, seperti itu. Kenapa si baterai, si aki, dan lain-lain dituduh-tuduh sebagai B3? Karena manusia nggak mampu mengembalikan. Tapi dengan promik, ya kami udah coba, ya kita mampu mengurai dan mengembalikan ke alam. Kan nggak masalah dan tidak berbahaya. Seperti itu gambarannya. Dari alam ke alam ya Bu Ivon ya. Kemudian dari Pak Junaidi, presentasinya boleh minta atau rekaman meeting ini untuk tim saya. Boleh ya, tadi Bu Ivon bilang sudah boleh, nanti bisa dicek di YouTube ya 1-2 hari ke depan. Kemudian dari Bu Erna, biang promik tahan berapa lama disimpan? Ada expirednya nggak? Apakah harus disimpan di kulkas atau di ruangan biasa? Nah, biang promik sendiri, karena kita juga mengikuti proses BPOM, MUI, dan lain-lain, maka dari BPOM itu perlu adanya kadaluarsa. Gitu. Kami sendiri bilang sih selamanya juga nggak akan rusak. Bahkan kita ada hasil yang 5 tahun gitu, tapi BPOM-nya bilang nanti orang bingung gitu. Ya udah, jadi kita bikin di labelingnya best before 2 tahun, tapi pada kenyataannya yaitu tidak akan kadaluarsa. Ciri-cirinya semakin lama dia akan semakin bening, bahkan di 3-6 bulan itu sudah mulai membening seperti air.
ya, mikrobanya memasuki masa dorman atau masa menurunkan aktivitas mereka, tapi tetap ada di dalam sana. Ketika mau dipakai lagi masih bisa, seperti itu. Tidak bisa dipakai ketika cairan semakin lama semakin keruh dan hitam. Baik mau disimpan di ruang terbuka, di bawah sinar matahari, di kulkas itu bebas. Dan bahkan kadang di dalam kulkas pun bisa juga terjadi perubahan warna lebih gelap dari Citromic atau Jus Pro atau BioWash ini bisa jadi lebih gelap. Kenapa? Karena di dalam kulkasnya itu flora bakterinya itu banyak daging yang amis-amis, daging ikan. Nah, biasanya walaupun disimpan di kulkas malah bisa jadi rusak karena kulkasnya tidak memiliki flora bakteri yang baik. Jadi ya kalau ditanya ketahanan berapa lama ya selamanya. Dan ciri-cirinya semakin lama semakin bening. Kalau dia semakin hitam, bisa dipindahkan ke tempat lain, ya atau misalnya, ya jarang sih sebenarnya semakin hitam. Walaupun dia hitam pun mau dipakai untuk tanaman, dia juga nggak akan berani. Cuman kadang orang kan cuma beli minum, seperti itu. Baik, Bu Ivon, pertanyaannya kayak habis, Bu. Nah, itu yang terakhir. Ada dari Bu Erna, terima kasih. Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung. Jika tidak, saya minta Bu Ivon untuk penutup. Oh, ini ada yang lagi nih Bu. Dari Tan Ati The Batam. Selamat malam, saya ingin bertanya. Apakah bekas obat-obatan bisa dijadikan untuk tanaman? Silakan Bu. Obat-obatan kadar luasa boleh dimasukkan juga sebagai media composting. Jadi ya, jadi kita bisa menghilangkan efek kimia perusak dari si obat-obatan itu. Kalau Bapak mau lebih aman ya Bapak fermentasi dulu aja sama Citromic kayak perlakuannya di baterai seperti itu ya. Mungkin tambahan juga nih untuk obat-obatan. Yang minum jus pro yang bikin untuk diminum, biasanya kita juga sarankan sebelum minum obat, minum dulu jus pro-nya. Karena apa? Tubuh akan dipersiapkan untuk menerima si obat-obatan, efek kimianya dihilangkan, efek baik si obat akan di-booster. Dan untuk penderita kanker dan lain-lain itu biasanya yang paling ngerasa. Sebenarnya intinya sih kalau saya cerita panjang lebar kali tinggi, itu semua orang akan merasa too good to be true ya. Tapi coba sendiri aja deh. Dan rasakan to be true-nya terjadi dalam diri kita, dalam alam kita, dalam lingkungan kita. Gitu. Ivon, ada pertanyaan dari Tony. Kalau kue-kue kadaluarsa bisa dicampurkan buat kompos ya? Itu membuat pohon bahagia. Bisa ya, jadi jawabannya bisa. Boleh, silakan dicampur dalam kompos. Cangkang telur juga boleh, semua boleh, kopi segala macam boleh. Semakin banyak ragamnya, sampahnya, tumbuhan semakin senang. Jadi pada intinya yang dianggap sampah, yang bahan organik yang dianggap sampah, sebenarnya itu bisa diolah menjadi media tanam, dijadikan kompos dengan bantuan Promik dengan cepat. Bahkan yang bukan organik, kata orang bukan organik seperti baterai, oli bekas, solar, dan sebagainya, pampers, itu juga bisa diolah menjadi media tanam. Baik, Bu Ivon, silakan diberikan kesimpulannya, Ibu. Pertanyaannya sudah habis. Baik, mungkin kalau kesimpulan, Bapak Ibu yang memberikan kesimpulan, saya hanya ingin berbagi bahwa apa yang coba saya lakukan sekarang, tujuannya adalah ingin Bapak Ibu yang join hari ini tuh mulai berpikir tentang bagaimana sih peranan kita sebagai individu di bumi ini untuk membuat bumi ini jadi lebih baik. Dan kembali lagi ingat bahwa kita nggak diwariskan bumi, tapi kita pinjam. Dan mungkin di usia kita yang 30, 40, 50, 60, itu artinya kan sebentar lagi pinjaman bumi ini harus kita kembalikan ke anak cucu kita kan. Bagaimana kita bisa mengembalikannya dengan baik. Ayo, yuk kita beraksi, yuk kita lakukan sesuatu, kita do something. Dengan 200 ml Promik bisa ngolah 3 ton sampah, itu juga sudah menjadi jawaban dan solusi. Jadi saya berharap banget Bapak Ibu yang hadir di sini tidak hanya sekadar mendengarkan, tapi mulai terusik, mulai bingung, mulai merasa terancam, mulai merasa nggak enak hati, mulai merasa, ternyata aku bisa lakukan sesuatu nih, why not? Aku nggak lakukan sesuatu. Apalagi Bapak Ibu yang punya mungkin
jabatan, punya keputusan, orang-orang memegang apa ya namanya ya? Orang-orang yang bisa benar-benar membuat perubahan. Yuk kita buat perubahan. Hal kecil dulu aja, mulai dari rumah kita sampai sini, coba dulu ya, seperti tadi Bapak tadi bilang, gimana saya mau cari percontohan? Percontohannya di dapur Bapak Ibu sendiri. Buat dulu, coba dulu, lalu ajak masyarakat lebih luas, coba lagi, maka kita akan membuat perubahan. Nah ini yang saya mau dari tujuan Zoom kita malam ini, kita nggak sia-siain waktu kita 1-2 jam, tapi kita mau 1-2 jam ini merubah hidup kita, merubah hidup sekeliling kita, merubah hidup dan nasib dunia. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dari saya. Terima kasih Bu Hinsa yang benar-benar mendukung kami. Zoom ini lancar banget hari ini, nggak pakai gagap-menggagap begitu ya. Terima kasih banyak. Masih ada pertanyaan lagi? Ya kayaknya di chat saya lihat. Silakan. Bu Ivon, kalau sampah kardus apa bisa, Bu? Sepertinya di bawah, di gambar Biowaspromik itu bagian bawah ada ya, kertas, kardus, itu bisa diolah juga. Kemudian, Bu Ivon, apa tiap kali buat sampahnya harus timbang, sesuai yang disarankan di gambar, kalau dilakukan tiap hari? Ya, kalau misalnya sampah ya, kalau saya sih sampah paling saya basah-basahin aja sih, saya ciprat-cipratin sama biomos, nggak perlu ditimbang-timbang. Dan kalau mau ditimbang pun mungkin karena saya keseringan angkat sampah ya, segenggam tangan kita ini ambil itu ya sekitar 0,5 kilo lah, gitu ya gambarannya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Ivon. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menarik sekali, hari yang sangat berbahagia sekali. Kita bisa menemukan salah satu solusi untuk mengolah sampah organik, di mana orang biasanya tuh buang, di mana tidak ada nilai jual sama sekali, tetapi ini bisa bermanfaat sekali untuk bumi, bahkan untuk media tanam dan juga pertanian perkebunan. Kalau sampah-sampah lainnya organik, bisa saja ada nilai jualnya, tinggal diolah, dipisahkan saja, nanti akan ada pengepul, akan ada pemulung yang ngambil. Tapi 70% sampah di TPA adalah sampah organik yang sudah dibungkus dengan plastik yang susah sekali terurai. Jadi bagaimana kita bisa melindungi lingkungan kita lebih baik lagi dengan Biowaspromik ini merupakan salah satu alternatif yang saat ini yang cukup baik. Sangat baik sekali. Terima kasih untuk Ibu Ivon, terima kasih untuk Ibu Vinsa atas pinjaman Zoom-nya. Hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Jadi Bapak Ibu, WA group yang sudah ada ini akan kita buka besok pagi. Jadi nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan di sana. Ada yang mau sharing-sharing juga bisa di sana. Seperti tadi kata Bu Ivon, satu hal, dicoba aja. Ya, kalau kita merasa bingung, nggak percaya dan sebagainya, silakan dicoba aja. Dan ini sangat murah sekali. 3 ton sampah hanya dengan 1 botol. Sekian dari kami. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Yuta nggak foto? Oh, foto ya Bu ya. Baik, Ibu foto. Silakan Bu, gimana ya? Iya. Di sini bisa foto ya. Bapak Ibu silakan open kamera ya. Kita akan screenshot. Ada beberapa, ada 3 halaman ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di halaman keberapa. Di open saja. Kita akan foto bersama. Baik, 1, 2. Nggak apa-apa. Oh, sudah mulai muncul. Baik, sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul. Yang lain kayaknya nggak muncul lagi. Baik. 1, 2, 3. Baik, halaman ketiga. Campuran, baik. Ditunggu sebentar. Lagi loading. Nggak muncul ya. Tapi ada namanya ya, nggak apa-apa. Saya coba screenshot kan. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bu Vinsa sudah mengingatkan. Sama-sama Pak Yuta.
Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Iya, Coba. Selamat malam. Selamat dipraktekkan. Ya, praktek. Selamat Ya. praktek. Praktek kecil-kecilan di pekarangan rumah. Terima kasih Bu Ivon, Pak Juta. Besar-besaran juga enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Indonesia. Saya N ya, boleh Bu Ipon, Pak Yuta. Jadi mesti nyiapin lahan. Saya N kan Pak Juta. Oke, sudah.